Halo sahabat Roni, berjumpa lagi dengan saya Roni pada pembelajaran SolidWorks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan coba membahas sebuah latihan yang ada pada layar di depan. Baiklah, untuk pertama kali kita klik new, kemudian kita klik part, kemudian kita okekan. Pada penggambaran kali ini kita akan membuat terlebih dahulu sisi pada bagian bawah, di mana sisi pada bagian bawah adalah balok dengan ukuran 64 kali 96, di mana pada kali ini kita menggunakan top plane sebagai dasar atau base dalam proses pembuatan sketch. Kemudian kita klik sketch. Kemudian kita lanjutkan dengan center rectangular, di mana sektor rektangular ini memiliki dimensi itu adalah 96, kemudian sisi bagian samping itu adalah 64. Kemudian kita okekan. Kemudian kita isi ketebalannya itu adalah dengan ketebalan 20 mm. Di sini kita klik 20 mm, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan untuk proses pembuatan sisi pada bagian belakang dari gambar ini sendiri. Jadi gambarnya seperti ini, kita gambar di sisi pada bagian belakang. Kemudian kita klik bawahnya itu pada penggambaran ini, kita pilih itu adalah pada right plane agar proses penggambarannya berada di sisi bagian tengah. Kemudian kita sketch. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita buat garis dari titik bawah ke sisi bagian atas, kemudian kita sisi miringkan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensinya itu adalah radius 15. Di sini kita gunakan fillet. Kemudian di sini kita isi 15. Kita klik garis pertama, kita klik garis kedua, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses offset entities. Offset entities di sini itu adalah kita klik garis, kita klik di sini adalah offset entities, di mana offset entities di sini itu adalah dengan ketebalan 12 mm. Kita klik. Mohon maaf, di sini ada kesalahan, kita kontrol, kita hilangkan terlebih dahulu, kemudian kita offset. Kemudian select chain ini kita aktifkan, kemudian kita klik salah satu, kemudian di sini kita reverse. Kemudian kita okekan. Kemudian garis di atas kita tutup dengan sebuah line, dan sisi pada bagian bawah begitu juga. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan garis bantu, di mana garis bantu ini adalah kita jadikan yang pertama itu adalah center line. Di mana center line ini kita buat ke arah atas, ini adalah membantu kita dalam atau memudahkan kita dalam proses pemberian dimensi. Kemudian kita buat line sesuai dengan garis center line tadi ke arah atas, kemudian kita buat ke titik bawah, kemudian kita select. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi sisi bagian ujung ke sisi bagian bawah, dan sisi bagian ujung dan sisi bagian samping, di mana di sini dapat kita lihat bahwasanya tuh garis ini itu untuk proses pembuatan rektangular dari sisi bagian depan. Oke. Nah, kita berikan dimensi dari titik ini ke titik bagian bawah itu adalah 146. Kemudian sisi bagian atas ke sisi bagian bawah ini itu adalah 64. Nah, kemudian kita lakukan penarikan garis ini ke sisi bagian atas, yang mana tujuannya adalah memudahkan kita. Kemudian kita lakukan penghapusan terhadap relasi yang sudah lengket, itu untuk memudahkan kita pada saat proses pemberian dimensi nantinya. Kemudian kita lanjutkan dengan memberi dimensi sisi garis bantu dengan sisi tegak ini itu adalah 45 derajat. Di sisi tegak dengan sisi miring sini, mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam proses ini. Terhadap ini itu adalah 45 derajat. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian panjang, di sini adalah dengan diameter ini adalah 52. Maka sisi pada bagian ujung ini setengah dari 52 itu adalah 26 mm. Kemudian kita okekan. Dan ini pun kita lanjutkan untuk menarik ke sisi bagian atas.
kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan sisi bagian atas di garis ini terhadap garis sisi bagian atas. Di sini, di sisi bagian atas terhadap garis ini itu adalah 32. Kemudian di sini kita lanjutkan dengan proses pembuatan atau pemberian dimensi. Di sini sudah 32, ketebalan sini sudah 12. Kemudian kita lanjutkan proses trim garis yang tidak kita perlukan. Kemudian di sini panjangnya bagian atas di sini adalah 12, di sini 64. Di sini ada sisi bagian atas ini yang belum kita beri dimensi, itu adalah ini 45. Kemudian ini kita okekan. Di sini belum kita kunci, belum kita lock. Jaraknya itu adalah Oke, kemudian kita lanjutkan proses pemberian dimensi di mana setengah dari 64 itu adalah 32. Di mana panjang di titik bagian atas ke titik bagian bawah itu adalah 32. Oke, kemudian kita lanjutkan proses di sini kita exit. Kemudian kita lanjutkan proses fitur, kemudian kita revolve. Revolve yang pertama kita buat adalah sisi pada bagian atas, di mana sisi pada bagian atas adalah setengah lingkaran. Gitu. Nah, di mana kita mengklik sisi ini dan sisi bagian atas. Kalau kita lihat di sini, kita klik di sini nonaktifkan, maka dia akan membentuk dalam bentuk circle penuh. Kemudian ini kita isi adalah 180. Kemudian pada saat blend ini kita pilih mid plane, di maka circle atau ini bagian atas itu terbentuk setengah dari lingkaran, itu adalah 180. Ya, kemudian kita okekan. Kemudian kita klik di sisi bagian bawah, kemudian kita klik sketch-nya. Kemudian kita lanjutkan extrude boss. Kemudian kita klik pada bagian dari sisi bagian bawah. Kemudian ini kita pilih, ini adalah vertex. Kemudian kita klik sisi bagian luar, kemudian kita aktifkan direction yang kedua, kemudian di sini kita pilih vertex, kita klik juga garis pada bagian luar, kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses sisi pada bagian dalam. Kemudian di sini kita revolve. Kemudian kita klik garis ini, maka kemudian kita okekan. Kemudian kita lanjutkan dengan proses membuat circle pada bagian atas, kita sketch. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita buat circle. Di sini circle-nya adalah dengan diameter itu adalah dengan diameter di sisi bagian dalam itu adalah 32. Di sini adalah 32. Kemudian kita okekan fitur, kemudian kita extrude cut. Extrude cut di sini lantaran sampai belakang, kita klik itu adalah true all. Kemudian kita okekan. Maka gambar kita di sisi bagian atas telah selesai. Kemudian kita lanjutkan membuat rib pada sisi bagian dada dari atas ini sendiri. Dengan cara kita klik itu right plane, kemudian kita sketch. Kemudian kita normal tukan. Kemudian kita lanjutkan menggunakan proses offset entities, di mana di sini kalau kita lihat ketebalan di sini adalah 26. Kemudian kita klik garis bagian atas. Kita klik garis bagian atas, kemudian kita okekan. Kemudian garis ini kita tarik sedikit bagian bawah agar tujuannya jangan sampai di lock dengan sisi center bagian sini. Kemudian kita okekan. Kemudian kita gunakan tangen art, kita klik titik pertama, kita klik titik kedua, kemudian kita select. Kemudian kita beri dimensi, di mana dimensi di sini itu adalah radius 55. Kemudian kita okekan, kemudian kita exit. Kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan perintah rip. Rip di sini kalau kita lihat ketebalan bagian depannya itu adalah 10. Dimana kalau kita perhatikan panahnya itu adalah ke bagian bawah. Ini bisa kita lihat perbedaan, ini adalah ke bagian samping, ini pada bagian bawah.
Kemudian di sini adalah arah panahnya, apakah dia bagian atas atau ke bagian bawah. Kemudian kita okekan. Maka rip pada bagian tengah-tengah dari gambar ini telah selesai. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pembuatan sisi pada bagian bawah dengan menggunakan 2 kali M6 counterbore dengan menggunakan perintah di sini adalah hole wizard. Kemudian di sini kita klik, ini ada counterbore, kita klik counterbore. Kemudian di sini kita M6, kemudian ini kita pilih socket head. Kemudian kita klik posisi, kemudian kita klik di bagian pertama di sisi bagian sini, kemudian sisi bagian 2. Kemudian kita lanjutkan dengan proses pemberian dimensi, di mana dimensi jarak antara center to center itu adalah 60 mm. Kemudian dari samping ke bagian center ini itu adalah 18 mm. Kemudian jarak dari samping ke bagian atas itu adalah 32 mm. Di sini adalah 32. Kemudian kita okekan. Sehingga gambar kita telah selesai sesuai dengan contoh yang diberikan. Mungkin sekian. Mohon maaf sebelumnya. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu kita gunakan perintah di sini adalah menggunakan perintah fillet, di mana semua sisi bagian bawah dan sisi bagian rib itu kita fillet. Berarti kita tinggal cukup mengklik satu buah garis, kemudian sisi bagian luar di sini itu dia akan secara otomatis. Kemudian di sini radiusnya biasanya adalah di sini 1. Kemudian kita okekan. Yang mana tujuan dari fillet ini sendiri adalah untuk menghilangkan sisi bagian yang tajam. Mungkin sekian pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.